warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para asatidz hafizahumullah, alhamdulillah tansah sehat walafiat. Tahun ini adalah tahun berapa? Sekarang tahun berapa? 1447 Hijriah. Beda. Ini di meja, dengar enggak? Mama di meja. Kalau nanti Sakit. Maksudnya Kan nanti kan ganti pemateri itu. Nanti mati kedua langsung keluar balik ini. Ini berhubung sudah lebih tambah ringan. ini berhubung berarti tiga nih meja ya. Di sana ada kabel nggak? Sana nggak bisa tak? Bisa kabel sama sana. Bisa. Kabel ini HDMI. Ini yang ini. Sini coba lihat dari sini. Sini terakhir. Iya. Baik, para santri kami berdua. Kalau nanti Ya kuwi itu kabel lagi nih. buatlah sistem pendidikan, buatlah kurikulum pendidikan, buatlah sistem pengajaran, buatlah cara menata murid dengan cara kita mengikuti kalender tahun sepakat enggak ini? Sepakat enggak ini? Halo, sepakat enggak ini? Enggak ada suaranya, sepakat enggak? Sepakat enggak? Enggak ada suaranya, sepakat enggak? Sepakat enggak? Kenapa enggak suaranya banter? Oh, belum sarapan. Sama dengan saya belum sarapan. Saya juga belum masukkan sesuatu apapun ke perut. Tapi bukan karena puasa. Belum aja. Alhamdulillah. Kita gunakan Hijriyah sebagai kurikulum tarbiyah nabawiyah. Sepakat enggak? Sepakat enggak? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Besok Senin kita mulai masuk bersama para santri, betul? Betul? Selama liburan para santri dapat tugas, betul? Betul? Yang punya dokumen. Apa yang pernah panjenengan tugaskan ke santri terkait bulan Hijriyah yang sekarang sedang berjalan? Apa yang pernah diajak, yang pernah dikomunikasikan,
yang pernah akan diajarkan atau ditugaskan ke santri terkait dengan bulan Hijriyah yang sekarang sedang berjalan? Monggo angkat tangan yang sudah punya dokumen. Kalau belum, berarti gagal. Kita gagal. Jadi pendidikan kita pendidikan yang betul-betul tidak memiliki ruh. Kenapa? Karena kita berada pada posisi yang terbaik. Jadi kaum muslimin ini hidup pada posisi yang terbaik melalui tanggal bulan Hijriyah. Disitulah ada pembinaan ruhiyah, pembinaan spiritual. Betul enggak ini? Betul enggak ini? Halo? Betul enggak ini? Kok enggak ada suara? Betul enggak ini? Betul enggak ini? Enggak banter. Betul enggak ini? Alhamdulillah. Bisa, Mbak? Bisa? Sudah metimeternya? Bisa semuanya ikut? Hanya 50. Sementara. Yang lain? Yang lain menyimak. Iya. Yang sudah punya aplikasi Mentimeter di HP-nya, angkat tangan. Sudah punya? Nggak perlu aplikasi, nggak perlu masuk. Terus caranya? Scan. Langsung scan, langsung. Ini bisa digunakan untuk anak-anak kita. Dan pernah saya sampaikan ke teman-teman waktu suro, waktu pembinaan. Ya, hanya 50 yang cepat yang dapat kesempatan. Oke. Hanya 50. Baik para hadirin hafizakumullah, saya masuk lagi kepada apa yang ingin saya sampaikan, bahwa ternyata kita ini sudah dididik dengan cara bagaimana bulan-bulan, hari-hari, tanggal-tanggal dalam hitungan Hijriyah itu adalah pendidikan spiritual. Betul enggak? Halo, betul enggak? Yang belakang enggak kerungu, betul enggak? Alhamdulillah. Contoh tanggal 13, 14, 15 setiap bulan ada pendidikan, ada tarbiyah, wali kelas yang pernah ngajak di tanggal itu santrinya puasa ada. Halo, wali kelas. Ini kegagalan pendidikan Islam. Jadi kegagalan pendidikan Islam adalah tidak mengembalikan Hijriyah sebagai kurikulum. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan apa? Rajab. Sekarang bulan Rajab. Cek kemampuan anak kita tentang Rajab. Jadi cek kemampuan murid kita tentang Rajab. Ya.
Dia tahu apa tentang Rajab. Dia mengerti apa tentang Rajab. Di Rajab ada apa? Kalau kemudian murid kita tidak paham, berarti dia sudah jauh dengan esensi kehidupan Islam. Jika pendidikan kita jauh-jauh, semakin panjenengan meninggalkan bulan-bulan hijriyah yang di dalamnya penuh dengan spiritual, penuh dengan pendidikan dan tidak digunakan, maka saya yakin pendidikan kita tidak menjadikan pendidikan yang sesuai dengan keinginan kita, yaitu tarbiyah nabawiyah. Oke, tadi saya tanya yang pertama dokumen yang sudah pernah memberi tugas kepada murid-murid kita di bulan Rajab ini. Halo, angkat tangan. Angkat tangan. Ini kan Rajab, saya sudah pernah yang terkait dengan Rajab pada murid kita. Wali kelas, kok puasif semua? Kok pasif semua? Tidak pernah ada ya, memang ya. Di Rajab ini harus apa? Yang tahu hanya Ramadan, Idul Fitri gitu ya, Idul Adha. Ayo, puasa Rajab. Sudah ada tugas untuk anak-anak sekali puasa Rajab? Angkat tangan. Halo, ini bisa diajak komunikasi enggak ya? Atau memang belas enggak nyambung? Halo kepala sekolah, wali kelas yang sudah pernah memberi tugas kepada putra-putrinya di kelas terkait bulan Rajab, apapun tugasnya, angkat tangan. Libur? Enggak lah, awal Rajab hari apa? Ya, ada yang Ahad, ada yang Senin. Tanggal berapa? Awal Rajab tanggal berapa? Sekarang tanggal 15 atau 14 Rajab ya sekarang. 15 Rajab. Berapa? 28. Nah ya 15. Besok 15, sekarang 14. Berarti awal Rajab tanggal 28. 22 Desember, 22 Desember, pas awal libur, betul? Loh, enak taman awal libur, kesempatan di rumah, anak-anak harus bagaimana, tugasnya apa tentang Rajab. Kenapa? Kita ingin mengembalikan generasi Islam memiliki kekuatan ruhiyah. Caranya adalah kembalikan tarbiyah kita dengan cara kita kembalikan amalan-amalan setiap bulan hijriyah. Itu sudah cukup sebenarnya. Betul? Betul? Halo. Saya ingin bertanya lagi, adakah wali kelas atau guru yang sudah memberi tugas kepada muridnya terkait bulan Rajab? Ada? Angkat tangan yang ada. Halo. SMK mana SMK? SMK mana? 1. Yang lain? 2. Sudah ada SMK besar tugas apapun? Enggak, belum. Belum sama sekali. Mohon kepala sekolah perhatikan, yang selalu saya sampaikan perhatikan, karena selalu esensi.
jangan tidak diterapkan. Oke, paling ndak di buku tulisnya anak, ditulis oleh anak doa di bulan Rajab. Apa doanya? Ada yang sudah nulis muridnya? Ada yang sudah nulis? Di papan sudah ditulis? Di papan kelas. Anak masuk di papan tulis kelas ada tulisannya. Doa itu doa ajaran yang untuk kepentingan di bulan Ramadan. Saya nggak jelaskan tentang isi doa itu, nanti terlalu panjang nih. Saya hanya dikasih materi sampai jam 9. Maka kemudian begitu sekarang Januari seperti ini, anak tidak tertarik lagi. Kenapa? Karena anak sudah punya yang lebih, yaitu bulan-bulan Hijriah. Enggak ada kemudian asatid sekarang bulan tahun apa? 2026 apa loh. Enggak ada spesifik. Januari mau puasa apa? Enggak ada. Sunahnya puasa apa? Enggak ada. Apa keuntungan kelebihannya? Enggak ada. Tidak ada dokumen apapun dari bulan-bulan itu yang bisa menata hati kita, menata kepribadian kita. Tidak ada. Maka kembalikan pendidikan kita, anak mengenal bulan-bulan dalam bulan Hijriah. Betul? Halo, betul? Betul? Saya ingin tahu kelas-kelas yang sudah ditata, kelas tarbiyah nabawiyah. Angkat tangan, nanti saya tes. Kita kan sering toh mengadakan doroh tarbawiyah. Sekarang bagaimana implementasi kelas kita, kelas tarbawiyah? Sekarang tes pertama di kelas kita yang sudah ada tulisan bulan-bulan Hijriah, angkat tangan. TK biasanya, playgroup, alhamdulillah. TK ya, alhamdulillah. Bulan-bulan Hijriah ada tulisannya. Gede apa kecil? Besar. Gak apa-apa. SD. Terus kelas kita isinya apa? SMK, SMA, kelas kita isinya apa? Ingat, ketika panjenengan dimasukkan daurah tarbiyah nabawiyah, maka ambil materi itu diterapkan di kelas. Salah satu adalah di kelas itu ada tulisan bulan-bulan. Betul enggak? Betul enggak? Pangapunten. Hari kapan tuh saya diundang oleh teman. Diundang, diajak pertemuan. Undangan pertama tuh di Hotel Ciputra. Terus diubah di mallnya Ciputra. Di undangan pertama di Hotel Ciputra, tapi di hotelnya bener, dirubah di Mall Ciputra. Akhirnya saya harus menelusuri mall. Sudah tahu Mall Ciputra di mana? Ketika menjelang tanggal bagi mereka istimewa, mall dirubah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Waduh, saya hanya bertanya berapa biaya untuk membuat seperti itu. Paham yang maksud ya? Saya kemarin naik kereta di stasiun-stasiun, di ini, semuanya dan lain-lain. Artinya apa? Ada
sesuatu yang diistimewakan walaupun bagi mereka tidak berpengaruh secara ruhiyah. Nah sekarang kita punya bulan Rejab. Kelas kita apa di bulan Rejab ini? Ada yang sudah menyiapkan di kelas kita bulan Rejab untuk ajaran ini? Halo? Hari Senin besok anak masuk di kelas kita di bulan Rejab. Ada yang disiapkan? Ada yang sudah siapkan kelas bulan Rejab? Pengelolaan kelas. Halo? Kok blank semua ya? Ini, halo? Sudah ada? SMP? SMP? Nanti dikomentari, apa marah-marah gitu ya? Bukan, ini bukan marah-marah, ini tes ini. Apa sih? Dikomentari. Apa nunjuk-nunjuk dikomentari, apa sih? Alhamdulillah. Rejab ini banyak yang bisa dijadikan bulan istimewa menjelang Sya'ban, menjelang Ramadan. Karena termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rejab, insyaallah, kisah Isra Mi'raj masuk di kelas kita, gitu. Di bulan Rejab menghadirkan Palestina. Coba kalau kisah Isra Mi'raj itu kemudian diekspresikan, diterangkan dengan realitas sekarang, anak bisa menerima dengan baik, dikasih buat tugas, gitu. Saya pengen angkat tangan, saya sudah, anak tak suruh bikin puisi Isra Mi'raj, hebat. Ada yang bisa angkat tangan sudah nugasin murid buat puisi Isra Mi'raj? Halo? Ini ada orangnya enggak toh ini? Depan saya. Halo? Sudah murid tugaskan buat puisi Isra Mi'raj? Ada? Halo? Belum? Ada yang punya rencana? Ini kalau pertanyaan saya ini enggak terjawab semuanya, berarti pembinaan pendidikan tata kelola guru nol. Karena enggak nyambung. Kita ingin menjadikan anak-anak ini menjadi kader Islam. Anak-anak menjadi kader yang memiliki jiwa perjuangan. Lu Isra Mi'raj, anak enggak kenal. Mestinya sebelum libur menjelang bulan Rejab dijelaskan oleh ustadzahnya, jelaskan oleh ustadznya, kepala sekolah tampil. Nanti anak-anak jelaskan tentang Rejab ini, puasa Rejab ini, doanya ini begini, kejadiannya ini, ada dokumennya. Itu kepala sekolah yang menyampaikan. Kepada siapa? Wali kelas. Kepada siapa? Kepada gurunya. Ketika sudah di dalam Rejab ada tugas-tugas ini. Paling enggak tugas tentang Palestina lah. Karena apa? Isra Mi'raj itu ada kaitan antara Mekah ke Masjidil Haram ilal Aqsa. Gambar Masjid Aqsa. Lu itu udah hebat. Itu tugas namanya. Halo. Playgroup. Sudah ada murid suruh gambar Masjid Aqsa? Playgroup? Iku mergo tak tanya. Jawabannya ngono, mamlo pertanyaan saya pertama adalah dokumen. Ngono tok gak ada dokumen ya mergo TK sudah suruh gambar Masjid Aqsa. Video. Video apa?
Alhamdulillah, sudah ada. Sekarang tugas. Alhamdulillah. Nah, itu dokumen namanya. Seperti ini. Yang saya maksud seperti ini. Nah, itu kemudian dikreasi, kemudian kita jelaskan kepada anak dengan cara penjelasan teknologi sehingga keimanan anak menjadi meningkat. Oke, sudah. Silakan sekarang, ini materi saya. Materi saya akan kita buat beberapa pertanyaan. Ini materi yang saya sampaikan. Sudah Mbak Dida? Ya, sudah. Silakan dijawab yang sudah bisa scan. Tidak apa, diwakili 50. Pakai mic Mbak Dida, nggak apa-apa. Dibacakan aja. Monggo. Kita main Mentimeter. Silakan dipakai untuk pembelajaran di kelas. Karena ini bisa digunakan untuk 50 peserta. Ini langsung diterapkan ya. Jangan sampai panjenengan tidak mengenal teknologi aplikasi. Papan tulis sekarang sudah nggak begitu penting. Ini langsung nanti ada jawabannya. Nanti bisa dicek dan lain-lain. Pakai mic nggak apa-apa? Belum? Sampun. Dipakai mic, pertanyaan di sana nggak apa-apa. Nomor 1. Silahkan. Jadi pola pelatihan, pola pendidikan itu sekarang bukan dari top down, bukan dari atas ke bawah, partisipasi. Maka materi yang akan saya sampaikan ke Ustadzah Dini untuk di-share ke semuanya. Biar kita lebih ringkes, lebih cepat. Masih 20 menit. Saya hanya dikasih waktu sampai jam 9. Tidak apa-apa. Jam 9. Alhamdulillah. Yang tidak bisa masuk di sini tulis biasa aja, nggak apa-apa. Semuanya bisa mengerjakan. Yang merah-merah itu dari jenjang apa? Merah-merah itu? Merah belakang, jenjang apa? Mana? Rubat. Merah-merah itu. MI apa rubat? Oh, sama merahnya. MI sama rubat sama merahnya. Iya. Ya, saya pikir anak buah Ibu Megawati. Saya tadi luar Ibu Megawati kesasar ke sini gitu ya. Sudah? Ya gak usah lama-lama. Semenit aja. Semenit aja. Kita setengah menit. Ada 16 atau 15 pertanyaan ya Mbak ya? 15 ya? Kok 6? Saya kirim 6 tuh. Loh. Masa saya salah kirim? Ingat saya 16 tuh Mbak. Yang kedua Mbak, yang kedua. Udah, yang pertama sudah, yang kedua. Gak lama-lama. Monggo yang kedua.
Ya itu materi saya ada situ nanti yang saya kemarin. Oh. Ya, setengah menit ya, jangan lama-lama. Kan ada 17 pertanyaan. Ada 17 pertanyaan. Jadi semua materi saya ada di dalam 17 pertanyaan ini. Ingat saya segitu kok tinggal 6 toh, Pak. Berarti belum kekirim. Ya, sekarang dikirim. Saya pikir udah tak kirim. Sudah, yang kedua Mbak, langsung aja nggak apa-apa biar nggak terlalu lama. Sudah, langsung Pak, nggak usah lama-lama. Bagaimana cara menjalankan amanah sebagai seorang guru? Oke, yang kelima Mbak. Berikan contoh guru yang selalu berkhidmat kepada santri dan orang tua santri. Alhamdulillah.
Kelima, 5 apa 6? 6 ya, ke-6. Bagaimana penerapan hadis yang artinya pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka? Kadang urutannya Pak, urutannya kadang bisa salah. Iya, apa-apa. Sudah, yang ke-7. Mentimeter ini gratis untuk 50 peserta. Karena murid di kelas hanya 20, maka bisa terlayani tanpa harus langganan. Kalau lebih dari 50 mau ikut semuanya langganan per bulan 120.000 menggunakan ini. Ini sudah bisa digunakan untuk pengajaran yang interaktif. Tapi ketika anak punya handphone ataupun anak punya laptop yang tersambung sama internet. Ketika di rumah bisa, di rumah bisa. Di rumah bisa. Jadi sudah bisa komunikasi. Sudah ke-8 waktunya? Delapan ya? Belum. 7. Ke-7 Mbak. Sudah ke-7. Kalau waktunya agak longgar, ketika ada pertanyaan nomor 1 langsung kita bahas, langsung kita jelasin. Ini waktunya nggak longgar, ya pertanyaan selesaikan aja dulu. Ada lagi aplikasi yang lain, apa namanya? Teman-teman udah pakai apa? Padlet? Quizzes. Kahoot, Quizzes. Apalagi yang punya? Sudah Mbak? Nggak jalan? Oh sebentar ya sudah.
Baik, kita ada satu hal kaitan dengan niat. Kamin amalin yatasawwaru bisuwaroti a'mali dunya wa yasiru bi husnin niat min amalil akhirah. Berapa banyak amal yang kemudian amal itu tertampakkan sebagaimana orang hanya melihat itu adalah amal dunia. Tetapi kemudian karena niatnya yang baik, niatnya yang tulus, niatnya yang tidak rusak, maka amal tersebut sebagai amal akhirat. Panjenengan mengajar sama padha ngajari koyoke amal dunya. Tapi kemudian karena niat yang baik maka menjadi amal akhirat. Nyambut gawe yang lain, bisnis. Sudah berapa omset bisnis online jenengan? Tapi karena niatnya untuk keluarga, untuk anak, untuk ibadah, maka itu sebagaimana amal akhirat. Saya nggak sebut nama ini, saya nggak sebut nama. Ustadz Nurdin kenal orangnya, pernah ke sini. Beliau bilang ke saya suatu hari di pertemuan pertama kenal dengan saya, beliau matur, kula niki nyambut damel kados ngaten. Jadi ini seorang ibu. Kula niki nyambut damel kados ngaten supados kula saged bangun masjid. Terus ada seorang ibu nyambut gawe itu hanya dengan bahasa kula niki nyambut damel kados ngaten niki supados kula saged bangun masjid. Jadi nyambut gawe tadi adalah terlihat sebagai amal dunia, ya ora mulang, ya ora apa, tapi beliau ingin untuk bangun masjid. Terus maturnya, yai, pilih enten daerah, dreng enten masjide jenengan sanjang kula sing bangun boten usah tiang sanes. Jadi ketulusan niat tadi ditunjukkan. Kok ada daerah belum ada masjid, suruh lapor, beliau yang akan membangunkan. Tapi memang ada syaratnya. Syaratnya lahannya harus wakaf. Saya tahu syarat ini, kenapa? Karena seringkali kalau tanah dibangun untuk amal jariah tidak dalam bentuk wakaf, ada persoalan setelah jadi. Maka syarat itu adalah mengamankan amalnya. Ini yang disebut bahwa seseorang yang kelihatannya bekerja untuk dunia, tapi dia berinvestasi akhirat. Ini dari niatnya. Alhamdulillah, luar biasa. Dan lain-lain, kemudian mobilnya mobil biasa yang model apa Agia, Alia, mobil begitu. Saya tanya, loh Bu, kok mboten Alphard, wong
duwe rumah makan, duwe ini, di usaha ini kok mboten Alphard, minimal Fortuner lah pantes, mboten. Timbangane niku duwe ge tuku mobil ngoten mung angsale mung wah tak gawe masjid wae. Subhanallah. Jadi kadang pangapunten kita jangan sampai ada pikiran yang rendah terhadap orang yang saat ini panjenengan lihat hanya tampak amal dunia. Karena jenengan tidak tahu di balik orang beramal pekerjaan dunia niatnya apa, panjenengan nggak tahu. Maka hargai dan doakan itu sebagai amal akhirat. Ngerti nggih? Saya pahami. Nah, demikian sebaliknya. Jadi banyak orang yang beramal akhirat tapi karena rusak niatnya jadi amal dunia akhirat enggak dapat. Terbalik. Sekarang banyak pangapunten sangat sekarang banyak tuh di ya apa ya mau nyontohkan enggak enak, nanti ada yang tersinggung. Ya sudah, kita sing penting niat kita tulus, ikhlas. Gitu nggih? Alhamdulillah. Pun. Nah, apa tugas kita? Tugas kita hanya satu, berkhidmat. Sudah ini. Sudah ke materi. Bukan yang itu, materi aja sudah, itu ditinggal aja sudah. Nanti biar dilanjutkan nanti itu. Nanti dilanjutkan sama Ustadz Nudin itu yang ke materi. Tak pikir sudah. Tugas kita adalah berkhidmat. Sudah? Jadi tugas kita berkhidmat. Sebagai seorang pemimpin, tugas kita adalah berkhidmat. Guru adalah leader. Maka kita kenal satu hadis Nabi, riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, kulukum ra'in. Panjenengan semua adalah ra'in. Kemudian di Indonesia diadopsi menjadi kata rakyat. Di rakyat itu dari bahasa Arab, adopsi. Di Indonesia, bahasa Indonesia ini banyak adopsi dari bahasa Arab. Jangan dirubah. Kalau perlu dipertahankan. Kata-kata adopsi yang dari bahasa Arab itu dipertahankan terus dan dipamerkan dan terus dibudayakan, jangan sampai hilang. Karena penjajahan diantaranya itu tatkala hilangnya karakter, itu tatkalanya kita tidak menggunakan bahasa Al-Quran, tidak menggunakan bahasa yang kaitan dengan Al-Hadis. Itu nanti kita akan hilang, nggak ngerti. Misalnya, kenapa sih di Indonesia itu ada Dewan Perwakilan Rakyat? Itu semua bahasa Arab. Itu ada maknanya semuanya. Itu majelis kayaknya biasa aja dengan mendengar majelis permusyawaratan rakyat kok dianggap biasa, tidak ada sesuatu yang ada ruhnya. Kenapa? Karena panjenengan tidak paham makna majelis, tidak paham makna permusyawaratan, tidak paham makna rakyat. Ketidakpahaman itulah yang kemudian anggap biasa aja, tidak ada nilainya. Itu perjuangan. Tuh. Jadi gitu. Oke ya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun
an ra'iyati. Setiap kita, setiap panjenengan adalah ra'in. Dan setiap panjenengan mas'ulun, memiliki tanggung jawab, memiliki mas'ul, yang kemudian mas'ul tanggung jawab tersebut an ra'iyatih, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi orang kok kita jadi guru biasa, enggak, tanggung jawabnya berat, amanah dari para orang tua. Nah, tugas kita adalah berkhidmat, tugas kita berkhidmat. Tugas kita adalah berkhidmat. Berkhidmat itu adalah menyampaikan amanah. Panjenengan bisa bisa lihat di surat An-Nisa ayat yang ke-58. Surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kula angsa pelajaran ini dari guru kami, bagaimana ketika ada amanah harus disampaikan. Anak yang dititipkan ke kita adalah amanah. Kisahnya ini biar tahu bagaimana amanah dan bagaimana memperlakukan amanah. Guru kami sering cerita tentang ini. Kalau mau Ramadan begini, jadi kan ini Rejab, Saban itu biasa sudah ada tugas nanti. Salah satu tugasnya adalah menulis para kiai-kiai se-Indonesia. Itu tulis. Setelah itu disetorkan ke gurunya. Jadi guru kami setorkan ke gurunya. Setelah itu gurunya kirim hadiah kepada kiai-kiai yang sudah ditulis. Dan harus disampaikan. Waktu itu naik bis, menyampaikan. Tidak ada Shopee. Tidak ada apa lagi? CNT. Enggak ada lagi depan kita itu. ID Express. Tidak ada JNE. Tidak ada. Sampaikan. Nilai barang yang diberikan dengan biaya dan kelelahannya itu tak sebanding. Jadi biaya yang dikirimkan untuk biaya itu tidak sebanding. Kadang hanya hadiah kurma setengah kilo, hadiah kurma sekilo. Paham yang dimaksud oleh guru kami? Tapi harus disampaikan. Dan kurma tadi katakanlah setengah kilo, ya ora dikurangi. Dicipi siji ora oleh. Ini untuk menjadi seseorang disebut sebagai guru, disebut sebagai mu'alim, sebagai orang yang punya amanah, yang menjalankan amanah. Didikannya seperti itu. Guru kami berkisah bagaimana gurunya mendidik untuk beramanah. Jadi mendidik untuk beramanah. Gurunya itu menyuruh guru kami untuk goreng kerupuk. Jadi goreng kerupuk. Sederhana kan goreng kerupuk kan? Sederhana sekali. Goreng kerupuk. Sederhana sekali. Goreng kerupuk. Tapi sebelum perintah goreng kerupuk tadi sudah dihitung oleh gurunya. Umpama kerupuknya 100. Ya dihitung 100. Nah, setelah digoreng
dihitung lagi jadinya berapa. Soalnya apa? Ibu-ibu goreng kerupuk lagi dadi siji dicipi. Icipi gitu ya. Allah. Ini gawe apa gitu icipane dan lain-lain. Dihitung. Kalau hitungannya kurang akan ditanya. Loh tadi hitungan 100, sekarang kok tinggal 98, yang 2 kemana? Yang 2 nggak jadi, ada buktinya ada dokumennya ada. Kisah yang kelihatan sederhana menjadi kisah pembentukan karakter supaya kita tahu tentang amanah, menjalankan amanah, menjaga amanah, menyampaikan amanah. Nah, berkhidmat itu menjalankan amanah. Seorang leader wis to teori kaya apa tidak akan bisa menjadi leader kecuali 2 hal ini jadi satu kesatuan, berkhidmat dan amanah. Berkhidmat dan amanah. Sepakat nggih? Sepakat nggih? Alhamdulillah. Yes. Itu slide-nya sudah ada, silakan diambil, silakan dibaca. Waktu saya sudah molor 15 menit. 15 menit molor. Minta waktu sebentar, ben tuntas sedikit aja, nggak banyak-banyak. Nah, seorang yang kemudian akan jadi tinggi derajatnya tatkala mengikuti satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Sayyidul Qaum khadimuhum. Sayyidul Qaum khadimuhum. Kalau kita sudah bisa menerapkan hadis ini, rasanya tidak ada rasa menyesal, apalagi lelah. Jadi kita ini berkhidmat itu pada tingkat seperti ini. Sayyidul Qaum, tuan, pimpinan, leader kaum itu adalah tatkala dia berkhidmat. Maka kemudian pangapunten yang pernah ke Mekah atau paling tidak pernah lihat Mekah. Kemudian di situ pangapunten ada orang-orang berkhidmat itu di bajunya itu ada tulisan Khadimul Haramain, ada tulisan lagi khidmat fi khidmatukum. Yang tulisan khidmat itu selalu ada. Setiap tahun kadang berubah tulisannya dan lain-lain. Nah, sehingga kemudian seseorang nanti akan selalu punya prinsip fi khidmatukum. Kami dalam khidmat panjenengan. Nah, itu luar biasa. Luar biasa. Pangapunten. Beda antara orang yang memahami khidmat ketika sudah ada di Masjidil Haram dengan orang Indonesia yang tidak pernah dididik punya khidmat. Kawula Ramadan kala wingi niku hampir hidup di Masjid Haram. Itu yang kemarin ke Mekah tahu itu. Itu Bu Nur Hayati itu tahu. Saya hampir hidup di Masjid Haram. Saya kadang 2 hari baru pulang. Saya punya tempat di Masjid Haram itu, yang tempat saya dijaga sama teman-teman dari Mesir. Jadi tempat saya dijaga sama Mesir. Kalau ada orang tempat ini, lah
ada Min Indonesia. Tempat saya jaga. Saya datang ya sudah tempat itu dijaga. Urusan sahur, urusan buka, saya duduk sudah ada ngasih karena khidmat. Duduk air datang, kurma datang, zaitun datang, roti datang karena urusan khidmat. Jadi orang-orang itu bawa makanan itu, orang yang duduk dikasih, sekedar nasi. Mung di masjid nggak boleh bawa nasi kecuali untuk sahur. Buka nggak boleh. Buka hanya untuk roti. Sahur boleh. Sahur di masjid Haram. Nah, di antara khidmat mereka menjelang berbuka itu ada seseorang yang sudah sepuh gitu ya, orang sepuh, ambil air zam-zam kemudian dibagi. Kelihatannya sederhana. Tapi coba kalau itu kemudian kita ambil nilainya. Seseorang ambil air zam-zam dibagi orang yang sedang berpuasa. Kalau dia mengambil 50 dan orang yang kemudian berpuasa tadi minum air zam-zam, maka orang tersebut dengan khidmatnya sudah mendapatkan pahala puasa orang 50. Karena yang diminum ya air zam-zam yang diambilkan itu. Kurma bagi orang-orang. Kalau sudah mau ini, sudah mau buka, saling bagi kurma. Mereka belanja dulu untuk dibagi. Itu fi khidmatukum. Ada teman yang serombongan di tempat kami itu dari Qatar, nggak salah, dari Qatar. Kelihatannya pengusaha. Setiap hari yang dibagi adalah siwak. Setiap hari. Ada orang berapapun siwak bagi. Besoknya yang dibagi adalah tasbih. Besoknya yang dibagi adalah minyak wangi. Jadi kita tahu hidup orang yang mengamalkan hadis Abu Dawud tentang berkhidmat, tentang kita harus ngabekti itu ketika di haram. Ya pangapunten, tidak semua punya pengalaman seperti itu karena kita tidak memahami karakter yang ada di sana. Soal itu yang bisa saya sampaikan. Yang lain silahkan untuk dibaca karena materinya masih banyak dan waktunya sudah ya saya jam berapa Ustaz? Jam 9 sekarang udah 15 terakhir untuk menjadikan kita turut yang selalu berkhidmat, maka pertama adalah seorang guru harus terlibat aktif bukan sebagai penonton. Jadi jangan sampai guru menjadikan dirinya hanya penonton. Panjenengan seperti ini, jangan jadi penonton, terlibat aktif. Wae noto yo toto wae iki toto saisoe, terlibat aktif. Karena terlibat panjenengan itu sudah ternilai akhirat. Apapun. Jadi tidak ada nanti waktu istirahat break di sini ada sampah. Saya belum nyuruh moto sandal. Ustaz Tuti tolong dipoto sandal-sandal itu. Sandal-sandal itu dipoto, sandal sepatu sana dipoto. Dikirim ke Mbak Rida sandalnya, fotonya nanti dicek. Gimana sandal sepatu masing-masing. Kalau tidak ada yang tata sendiri, dihidupkan sendiri, ini sendiri.
Itu karakter. Kalau nggak ada panjenengan salah satu ambil inisiatif. Guru kawula sering matur, banyak walinya Gusti Allah hanya karena noto sandal. Jadi Allah ngangkat kekasihnya itu hanya karena noto sandal. Karena apa? Sandal itu bagian yang rendah. Orang kok noto sandal itu sudah